Apa-apaan dah ini anime. Masa baru di episode 1 si hero-nya itu udah AFK duluan gitu ya. Aduh, kenapa lagi ini? Sebelumnya Re:Zero, sekarang Tatemo Shindero. Ya pokoknya itu terang gini lah, apa itu namanya, detektif gitu. Woi, para wibu yang gak punya otak, udah pernah nonton atau belum nih anime? Anime yang genrenya ada drama dan misterinya. Bang, kayak males banget sih. Saya itu kalau ketemu yang namanya drama itu, apalagi di Discord itu. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Kalau udah di animenya memang isi genre dramanya, ya udah. Kayak apa lah, gas aja lah kita nonton atau review gitu ya. Yap, anime yang saya bakal review kali ini adalah anime Tanewa Mau Shindero. Waifu kok udah AFK di awal? Apakah agak kasihan ya sama si Kimito? Ya duluan direbut sih itu sama hero yang lainnya. Canda-canda. Kalian jangan baperan gitu ya, baru saya tuh bilang waifu kok AFK di awal lagi gitu ya. Ya anime ini menurut saya itu bagus gitu ya, ditonton itu pokoknya itu enak gitu, nggak terlalu mikir juga sih dalam menontonnya kayaknya gitu. Kalau sih kalian gitu, kalau kalian itu maunya itu biar ikut-ikutan biar jadi detektif gitu ya. Nanti saya tuh tinggal tunggu aja kabar sih bocil-bocil wibu di Indonesia yang sekarang main itu gergaji gitu. Nah, salah anime itu anime yang bakal datang nih selanjutnya gitu. Yap, daripada kita ini kelamaan ngebacotnya, kita langsung saja ke reviewnya ya. Sinopsis dari anime ini, Kimizuka Kimihito adalah penarik bagi masalah. Dia selalu saja menjadi saksi mata dari berbagai masalah yang selalu datang menghampirinya dari berbagai sudut. Bahkan, suatu hari saat sedang berada di pesawat, tiba-tiba kondisi memasuki keadaan darurat dengan sangat membutuhkan seseorang detektif gitu. Ya itu namanya kan jebakan, dimakan aja. Tapi kalau udah alur ceritanya itu kayak gitu ya udah lanjut aja gitu ya. Aduh. Berniat untuk menghindari masalah. Nah, si Kimito ini kembali dihadapkan masalah di dalam pesawat ini oleh seorang gadis cantik berambut perak yang menggunakan nama Sandi Siesta yang bisa dibilang AFK di awal gitu. Ia adalah seorang detektif dan tanpa basa-basi menyeret Kimihiko sebagai asistennya. Bentar. Saya mau ngidupin nasi dulu nih, panas sumpah. Bentar, saya nge-fit dulu sekali. Wah, seger. Oke, lanjut ya. Hidup berwarna dari Kimihiko pun sesaat dimulai, setidaknya sampai 3 tahun gitu. Setelah akhirnya Sesa dihadapkan dengan AFK gitu ya. Gak enak sih dibilang itu kematian gitu. Bukan mati sih, nanti juga bakal hidup kembali gitu. Kimiko pun memutuskan untuk menjalani kehidupan SMA-nya seperti biasa. Namun, sebuah takdir datang ketika seorang gadis dengan kemiripan yang luar biasa dengan Siesta datang ke dalam hidupnya. Ya, namanya juga penyakitan dulunya gitu ya. Harus mendapatkan donor jantung gitu ya. Untuk bukan donor ginjal gitu. Duluan saya ambil ginjalnya itu untuk dijual. Lumayan. Untuk bore up motor. Ya di sana ya jantungnya Siesta itu udah berada di gadis tersebut. Makanya hawa-hawanya itu kayak Siesta gitu. Walaupun sebenarnya itu Siesta yang sebenarnya itu kan lagi AFK gitu.
nanti bakal dibuatin tubuh yang baru, tubuh robot gitu katanya gitu. Nggak tahu juga sih, saya belum baca light novel gitu, baru manganya aja, belum lanjut sih manganya. Oke, sebenarnya dari judul anime ini, kalian sudah mengetahui satu hal, bahwa ada seorang yang akan mati gitu, atau nggak AFK gitu. Dan itu adalah sang detektif, yaitu Siesta. Jadi kalian tidak perlu kaget jika waifu baru kalian ini hanya tampil di episode pertama saja gitu. Ya nanti kan di episode-episode selanjutnya bakal ada, atau nggak di episode-episode akhir gitu. Biasanya sih ya kalau anime-anime kayak gini ya, kadang di episode-episode akhir itu pasti aja muncul aja gitu ya, tiba-tiba hidup kembali. Jadi itu kayak serak gitu, kurang serak gitu lah ceritanya tuh, kok gak dilanjutin sama yang ini gitu. Untuk saat ini kemungkinan seperti itu. Tapi jika kalian mengikuti cerita dari light novelnya, mungkin kalian bisa menemukan jawabannya yang sebenarnya gitu, mengenai apakah Siesta benar-benar sudah mati atau belum, lebih tepatnya AFK gitu. Oke, jadi seperti yang disertakan dalam sinopsis, bahwa anime ini bermula pada protagonis Kimihiko yang sangat sering dikelilingi oleh banyak masalah. Bukan karena ia adalah pembuat onar gitu, ya nggak kayak anime yang disulah gitu ya. Dan selalu membuat masalah gitu ya, melainkan masalah selalu mendatanginya di saat-saat yang kurang tepat gitu. Untung aja bukan di keadaan yang memalukan gitu. Kalau memalukan ya biasanya anime-anime yang genre itu ecchi gitu sih. Dan di episode ini menceritakan awal pertemuannya dengan Siesta di pesawat. Saat itu ia masih SMP gitu, si Kimihiko. Bahkan di dalam pesawat pun ia harus mengalami masalah, yaitu pesawat yang mereka tumpangi tengah dibajak oleh seorang anggota bawahan dari organisasi space. Tapi sayang banget sih gini nasibnya dia sih, yang dari organisasi space itu. Ujung-ujungnya dia tuh buta, padahal udah bagus gitu bisa ngeliat gitu. Tapi benar-benar jadi banget sih telinganya itu, nggak kayak saya. Dia tuh dari jauh udah tahu itu, bisa tebak itu siapa itu yang di depannya itu. Udah kayak yang di episode kedua ini. Langsung ketebak loh itu jantungnya Siesta itu berada di gadis lain gitu ya. Aduh. Namun, masalah ini dapat berakhir dengan pertarungan yang dilakukan oleh combo Siesta dan asistennya, yaitu Kimihiko. Meskipun Kimihiko sendiri sebenarnya tidak mengerti apa yang terjadi, dan yang ia tahu, masalah seperti ini telah terjadi beberapa kali padanya. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang mengejutkan sih. Kalau udah biasa ketemu masalah, pasti aja. Gak mungkin itu mengejutkan itu. Dari sekian banyak pertemuan masalah Kimihiko, yang berbeda kali ini adalah ia ditemukan oleh seorang detektif misterius bernama Siesta ini gitu ya, si detektif AFK gitu. Gadis imut yang suka berbicara hal rumit dan memojokkan lawan bicaranya gitu. Terlebih untuk orang seperti Kimihiko yang tegar dan ingin menjaga wibawanya, Siesta semakin suka untuk menggoda dirinya gitu. Wah, pengen digoda juga sih. Tapi gak tahu siapa yang menggoda. Ada, gak ada yang mau gitu sama saya. Mukanya tua, tapi umur muda. Ia kerap kali meminta Kimihiko untuk menjadi asistennya. Meskipun sebenarnya itu harus melewati berbagai usaha yang keras untuk meminta Kimihiko menjadi asistennya. Itu pun setelah mereka menyelesaikan masalah di sekolah Kimihiko, yaitu masalah hantu toilet wanita, yakni Hanako. Namun masalah sekecil hantu toilet bukanlah apa-apa bagi detektif kelas 1 Siesta. Ia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan singkat. Seperti kata-kata andalannya, detektif tingkat 1 dapat memecahkan masalah sebelum masalah itu terjadi. Wow.
Menurut saya ini adalah kata-kata yang cukup biasa aja. Mengingat detektif hebat biasanya bisa menyelesaikan masalah apapun, tapi kali ini berbeda karena detektif ini bisa menyelesaikan masalah bahkan jika masalah itu belum terjadi. Kayak penerawang gitu. Di akhir scene episode 1 berakhirlah kisah dari Kimihiko dan Siesta setelah 3 tahun menjalani hubungan partner kerja sebagai detektif. Kini Siesta telah mati. Bukan mati, AFK gitu lebih tepatnya. Ini siapa sih yang buat skrip? Dibilangnya mati aja. AFK cuy, AFK. Sebenarnya tuh gak mau spoiler sih, tapi gak ada apa, AFK gitu. Tidak ketahui apa penyebab kematian Siesta dan tidak diperlihatkan juga apakah Siesta benar-benar AFK atau hanya sekedar menghilang gitu. Kehidupan Kimiko yang bercahaya pun kembali redup setelah hilangnya Siesta dari kehidupannya. Yap, untuk konsep cerita dari anime ini, untuk permulaan ceritanya dibawakan sebenarnya cukup menarik dan mereka berpatokan pada genre gitu. Saya cukup tidak menyangka sih jika ada sedikit adegan action yang melibatkan kemampuan yang sifatnya non-human. Adegan action di pesawat cukup menarik gitu. Meskipun sebenarnya itu kalian bisa berspekulasi bahwa musuh bisa saja menang dan mengalahkan Siesta jika ia serius. Namun, Siesta juga bukanlah orang sembarangan. Terbukti dari kecepatan gerakannya yang hampir seperti melakukan teleportasi gitu. Ya, dari depan gitu, totonya itu kok mendadak di belakangnya Kimihiko gitu. Bukan di belakangnya, di sebelahnya gitu ya. Ya, untuk durasi yang kedua adalah untuk durasinya. Durasi yang panjang dalam anime ini tidak membuat cerita terasa membosankan, yaitu 46 menit untuk episode satunya yang disajikan menurut saya cukup baik gitu, dan cerita prolognya itu yang di bawah juga cukup menarik sehingga cukup membuat penasaran untuk cerita di episode selanjutnya gitu. Dan yang ketiga, untuk kalian yang belum tahu, siesta dalam bahasa Inggris berarti tidur siang. Namun siesta adalah code name gitu, atau nama samarannya. Jadi kemungkinan itu hanyalah istilah yang menggambarkan kepribadiannya. Untuk video kali ini ya segini aja ya. Kita ini udah di next video itu ditunggu aja, nggak tahu sih apalagi yang bakal saya itu review gitu ya, anime apa nggak tahu sih. Kalau ada yang menarik ya saya itu bakalan review, kalau enggak ya udah saya itu tunggu aja video-video baru saya gitu ya. Ya ini tumben sih saya itu mau gitu recordnya itu sampai semangat gini gitu, tumben gitu. Biasa itu nggak semangat gitu ya, saya ya halo guys gitu. Ya gak jelas lah gitu. Dan sampai bertemu di next video. Jana minasan. Mwah.